Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran kita PKWU. Terima kasih untuk hasil UTS-nya yang kemarin sudah kalian usahakan sebaik mungkin. Kini kita akan melanjutkan materi kita untuk kredit 3.5 ya. Materi yang akan kita bahas adalah sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, di sini dalam sistem produksi kita harus mengenal dulu aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, aneka produknya sudah Ibu bahas di awal sekali pembelajaran kita bahwa limbah berbentuk bangun datar itu bisa berupa dari limbah kulit jagung, limbah plastik, limbah kertas, kain perca, dan banyak sekali macamnya. Apa sih manfaatnya secara umum? Jadi untuk disimpulkan secara umum bahwa manfaat kerajinan dari bahan limbah atau manfaat kerajinan sendiri itu bisa dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, kerajinan itu dibuat untuk mengutamakan fungsinya. Berarti kalau dia memiliki fungsi berarti dia punya kegunaan. Dia bisa digunakan. Nah, sedangkan untuk yang kedua, manfaatnya itu adalah manfaat untuk sebagai benda hias. Oke ya. Selanjutnya, potensi kerajinan. Nah, setiap daerah itu memiliki potensi bahan-bahan yang ada di alam di setiap tingkat daerahnya itu memiliki potensi untuk dibuat kerajinan. Bahan-bahannya itu atau bahan-bahan yang biasanya sudah menjadi limbah atau menjadi sampah seperti itu ya. Contohnya di pesisir pantai, di sini ada janur kan, kalian tahu. Janur itu untuk di gambar pertama itu bisa dibuat menjadi benda hias. Contohnya bisa dibuat bunga dari bunga janurnya itu loh, bunga kelapa. Nah, yang kedua dari janur kelapa lagi atau bunganya kelapa. Nah, di batang daunnya itu, batang daun bagian tengah daunnya itu kan ada kayak lidi ya. Nah, lidinya ini bisa digunakan sebagai sapu. Selanjutnya di daerah pegunungan kita tahu di sana banyak pohon pinus dan memiliki bunga pinus yang sangat khas, bentuknya berwarna coklat mengembang-ngembang gitu ya. Nah, di gambar yang pertama ini dia memiliki mau dibuat sebuah kerajinan untuk memiliki fungsi kegunaan. Dia bisa dibuat menjadi vas. Atau gambar yang kedua dia hanya sebagai benda hias saja, itu bisa. Selanjutnya ada perkotaan, biasanya dia bahannya berupa limbah atau sampah. Bisa dari plastik, dari kertas, kardus, dan banyak macamnya. Nah, contohnya di gambar yang pertama itu bisa dibuat dinding, hiasan dinding. Yang gambar kedua, nah seperti yang kita buat kemarin ya, bentuknya seperti dompet, tetapi ini berasal dari limbah koran atau kertas koran. Nah, dari limbah pertanian, di gambar yang pertama itu adalah bentuk kerajinan yang dibuat untuk memiliki manfaat sebagai memiliki fungsi kegunaan, dimana bisa digunakan sebagai sandal. Otomatis sandal kalau yang dari pelepah pisang ini tidak bisa ya kita buat untuk jalan-jalan dengan intensitas yang sangat tinggi, atau misalnya kita berlari itu tidak bisa. Palingnya hanya sandal di rumah saja atau sandal di hotel. Yang kedua bisa dibuat menjadi hiasan dinding. Ini berasal dari limbah kulit bawang merah, bawang putih. Nah, selanjutnya dalam proses pengolahan limbah itu kita tidak langsung bisa menggunakan bahan-bahan yang kita dapatkan langsung dari alam. Nah, kita biasanya kalau dalam proses produksi itu dikenal dengan proses praproduksi. Ini masuk di dalam proses produksi. Tahap-tahapannya ini dimana ada penilaian. Jadi semua bahan yang kita dapatkan itu harus disortir terlebih dahulu. Selanjutnya dibersihkan. Kalau dibersihkan kayak dicuci gitu ya, berarti kita harus mengeringkannya terlebih dahulu. Atau kita menginginkan sebuah warna, kita bisa memberikan warna. Kalau udah memberikan warna otomatis dikeringkan lagi. Selanjutnya baru finishing. Finishing ini kita mensortir lagi bisa. Misalnya ada yang bentuknya tidak tepat, kita tidak gunakan. Itu biasanya adalah proses praproduksi sebelum masuk ke dalam proses produksinya.
Selanjutnya, dalam perencanaan proses produksi, nah di sini kita harus memperhatikan ada dua unsur, di mana unsur ini ada unsur estetika dan unsur ergonomis. Estetika untuk keindahan produk kerajinan yang akan kita buat, sedangkan unsur ergonomis ini adalah unsur yang akan mendukung daya jual dari kerajinan yang kita buat. Biasanya estetika ini dia akan menentukan apakah produk itu akan menjadi benda hias atau akan memiliki fungsi kegunaan. Kalau kegunaan biasanya estetikanya itu harus memiliki unsur keindahan. Kita harus tetap mementingkan unsur keindahan, di mana ada kesatuan, ada keselarasan, ini ya, ada keseimbangan, dan ada kontras. Tuh. Unsur ergonomis itu biasanya berkaitan dengan keamanan. Biasanya catnya yang digunakan apakah aman, fungsi kenyamanan untuk digunakan, gitu ya. Selanjutnya, keluasan. Jadi barangnya kalau misalnya dia memiliki fungsi kegunaan, biasanya jangan sampai benda itu adalah kaku atau tidak fleksibel seperti itu ya. Selanjutnya, komponen dari sistem produksi. Nah, dalam sistem produksi itu ada dua komponen, secara struktural dan secara fungsional. Kalau secara struktural ya berarti benda-bendanya atau yang terkait daya dukungnya untuk melakukan suatu proses produksi, di mana ada bahan, mesin, peralatan, tenaga kerja, modal, energi, informasi, tanah. Sedangkan fungsi fungsional itu yang mengendalikan proses produksinya, di mana biasanya dibagi menjadi beberapa bagian job desk. Ada yang menjadi supervisi, bagian perencanaan, bagian pengendalian, bagian koordinasi. Siapakah yang memimpin proses produksinya, siapakah yang akan mengurusi manajemennya, dan mengatur job desk masing-masing dari yang tenaga kerja yang berkaitan dengan atau SDM yang terlibat langsung di tahap produksinya. Selanjutnya, persyaratan untuk proses produksi itu ya pasti satu, kita harus tahu bahan produksi apa sih yang akan kita gunakan, apa yang akan kita buat. Nah, di mana bahan tersebut kita akan hubungkan bentuk dan fungsinya nanti menjadi karya yang seperti apa, bentuknya mau jadi apa, gitu ya. Selanjutnya, menentukan tekniknya. Nah, ini penting sekali. Inilah yang ada beberapa teman kalian yang sudah gagal, di mana mereka sudah gagal di proses teknik produksi. Memang untuk prakarya ini ya, ini menjadi sebuah kayak minat. Jadi ini adalah skill yang terpendam di dalam benak kalian, bahwa ada yang bisa, ada yang enggak. Ibu maklum, tetapi untuk memahami teknik produksi ini itu sangat diperlukan untuk seorang wirausahawan. Jadi dia menjadi wirausahawan ya harus tahu nanti produknya dia yang akan dia jual, yang akan dia buat, itu harus tahu teknik produksinya seperti apa. Kalau tekniknya saja tidak tahu, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara mendapatkan produk tersebut, gitu ya. Selanjutnya, tugas kamu nih ya. Oke, silakan nanti kalian amati video ini linknya nanti ibu akan sediakan di Google Classroom. Nah, video ini adalah video bagaimana cara membuat sebuah kerajinan dari bahan limbah kertas koran. Nah, nanti untuk 2 minggu ke depan kalian akan membuat kerajinan ini biasanya. Nah, nanti ini kalian analisis. Setelah video ini, apa yang harus kalian analisis? Di tahap produksi, kalian harus menentukan tadi ya, yang pertama menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi dalam video tersebut silakan kalian analisis alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat hiasan dinding dari limbah koran tersebut. Nah, kalian analisis alatnya apa saja, di list ya, yang sesuai dengan ada di video tutorial tadi. Selanjutnya, nah dalam proses produksinya itu kalian jangan lupa bahwa kita harus memperhatikan bentuk kerajinan. Jadi kita ingin membuat apa sih? Kita udah punya bahannya,
Oke ya, tapi kita nggak tahu bentuk apa yang akan kita buat. Nah, kita harus memperhatikan ini. Bentuk kerajaan ini sangat berkaitan dengan fungsi. Jadi kita akan membuat kerajaan ini fungsinya untuk apa? Apakah sebagai hiasan? Fungsi ini kan ada dua ya. Apakah sebagai hiasan ataukah hanya sebagai memiliki nilai guna saja, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, silakan kamu jawab ini 3 pertanyaan. Apa bentuknya tadi yang ada di video, apa fungsi dari kerajinan tersebut, dan apa bahan baku untuk membuat kerajinan tersebut. Oke, siap laksanakan. Silakan kalian tulis di buku kalian dan jangan lupa diupload di tugas Google Classroom-nya masing-masing ya. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam penjelasan ibu kali ini, jadi ada 2 kesimpulan, di mana di minggu depan kalian sudah harus menyiapkan alat dan bahan yang tadi sudah kalian tulis, yang sudah kalian analisis dari video. Selanjutnya, di minggu depan juga, di minggu pertama, kita akan membuat gulungan korannya. Karena apa? Di 2 minggu ini kita akan membuat kerajinan dari koran bekas tadi ya, yang berupa hiasan dinding. Nah, minggu keduanya, minggu setelahnya atau 2 minggu lusanya, kita akan merangkai gulungan koran yang sudah kita buat di minggu depan. Oke ya, menjadi hiasan dinding sesuai dengan motif atau bentuk yang dijelaskan di video tutorial tersebut. Oke, ibu cukupkan penjelasan ibu hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya, persiapkan alat dan bahan untuk minggu depan. Jangan lupa untuk mengupload tugas kalian, jangan sampai telat. Kalau ada di minggu-minggu yang lalu masih banyak yang telat, silakan kalian susulkan secara perlahan dan sesuai dengan data. Jangan sampai di semester ini tugas kalian masih banyak yang kosong. Oke, ibu cukupkan. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan teknis dalam menjelaskan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.